Volodymyr Zelensky murka ke NATO seolah beri karpet merah untuk Rusia hancurkan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky murka karena NATO menolak seruan Ukraina untuk menetapkan zona larangan terbang bagi Rusia. Volodymyr Zelensky mengatakan penolakan NATO sama saja seperti memberi karpet merah bagi Rusia untuk terus menyerang Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengumumkan bahwa keputusan tersebut telah bulat dan merupakan hasil pertemuan mendesak dari aliansi 30 negara anggota di Bucharest. NATO mengklaim jika mereka menetapkan zona larangan terbang bagi Rusia, maka konflik akan semakin besar. Itu akan menyebabkan perang penuh di Eropa yang melibatkan lebih banyak negara. Kami bukan bagian dari konflik ini, katanya dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera pada Sabtu 5 Maret 2022. Menurut NATO, keputusan itu sudah paling benar dan penuh tanggung jawab sebagai sekutu. NATO ingin mencegah perang meningkat di luar Ukraina karena itu akan lebih berbahaya. Namun Volodymyr Zelensky tetap menganggap keputusan NATO tersebut sebagai keputusan yang membingungkan. KTT itu menunjukkan bahwa tidak semua orang menjadikan penghentian pertempuran di Eropa sebagai prioritas, kata Zelensky dalam pidatonya. Rusia menginvasi Ukraina melalui darat, laut, dan udara sejak 24 Februari 2022. Meski begitu, Rusia tak ingin menyebutnya sebagai invasi melainkan operasi militer khusus untuk mengusir neo-Nazi di Ukraina. Serangan 9 hari telah menewaskan dan melukai ribuan orang serta mengirim lebih dari 1 juta orang mengungsi mencari perlindungan. Semua orang yang mati mulai hari ini adalah tanggung jawab Anda karena kelemahan Anda, karena kurangnya persatuan Anda, kata Volodymyr Zelensky kepada NATO. Negara-negara barat telah mengutuk invasi Rusia, mengirim pasukan senjata ke Ukraina, dan memberlakukan sanksi ekonomi internasional terberat terhadap Moskow. Meski sudah mencederai perekonomian Rusia, sanksi tetap gagal menghentikan gencarnya serangan Rusia di Ukraina. Pada Jumat 4 Maret 2022, Barat dan sekutunya kembali menjanjikan Ukraina lebih banyak dukungan militer, bantuan kemanusiaan, serta pasukan-pasukan prioritas lainnya. Sekretaris Negara Amerika Serikat Antony Blinken berbicara kepada wartawan setelah pertemuan NATO, mengatakan aliansi itu berkomitmen untuk menyokong perlawanan Ukraina kepada Rusia. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memberi rakyat Ukraina sarana dan membela diri. Tapi kami juga bertanggung jawab supaya perang tidak melebar kemana-mana, ujarnya. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melindungi wilayah udaranya dari gempuran rudal dan pesawat tempur Rusia. Penolakan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg lantaran tak ingin ikut terseret dalam perang Ukraina dan Rusia. Meski demikian, negara-negara Eropa berjanji pada Volodymyr Zelensky akan memberikan lebih banyak sanksi untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin. Kami bukan bagian dari konflik ini, kata Jens Stoltenberg yang dikutip pikiranrakyat.bekasi.com dari Reuters pada Sabtu 5 Maret. Jens Stoltenberg mengatakan bahwa NATO hanya memiliki tanggung jawab untuk mencegah perang terjadi di luar Ukraina, terutama negara-negara sekutu. Kami memiliki tanggung jawab sebagai sekutu NATO untuk mencegah perang ini meningkat di luar Ukraina, kata Jens Stoltenberg. Karena itu akan lebih berbahaya, lebih menghancurkan, dan akan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia, sambungnya. Jens Stoltenberg juga mengatakan bahwa tidak seharusnya NATO mengirimkan pesawat dan pasukan yang beroperasi di wilayah Ukraina. Kita seharusnya tidak memiliki pesawat NATO yang beroperasi di wilayah udara Ukraina atau pasukan NATO yang beroperasi di wilayah Ukraina, kata Jens Stoltenberg. Volodymyr Zelensky tentu saja mengecam keras keputusan itu dan menilai bahwa NATO telah memberi Rusia lampu hijau untuk terus melanjutkan serangan terhadap Ukraina. Hari ini ada KTT NATO, KTT yang lemah, KTT yang membingungkan, KTT di mana jelas bahwa tidak semua orang menganggap pertempuran untuk kebebasan Eropa sebagai tujuan nomor 1, tuturnya. Hari ini pimpinan aliansi memberi lampu hijau untuk pemboman lebih lanjut di kota-kota dan desa-desa Ukraina setelah menolak untuk menetapkan zona larangan terbang. Kata Volodymyr Zelensky, diketahui sejauh ini dukungan untuk Ukraina hanya datang dalam bentuk sanksi ekonomi internasional terhadap Rusia dan juga pasukan senjata dan negara-negara NATO. Selain itu, Barat juga berjanji akan memberi lebih banyak bantuan kemanusiaan, persediaan penting, dan dukungan militer sebelum berperang untuk Ukraina. Sementara itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk membatasi akses Rusia ke dana moneter internasional. Meski ada beberapa negara yang membantu Ukraina, diplomat Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa yang bisa mengakhiri perang saat ini hanyalah Vladimir Putin. Ini perang Putin dan hanya Putin yang bisa mengakhirinya. Jika seseorang mengharapkan sanksi dapat menghentikan perang besok, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tutur Josep Borrell.
Ukraina berjuang keras selama 3 hari untuk mengusir tentara Rusia dan menguasai ibu kota Ukraina, Kiev. Banyak negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa telah memberikan lebih banyak bantuan militer serta sejumlah besar rudal, kendaraan tempur, dan persenjataan lainnya telah dikirim ke Ukraina. Pada 26 Februari, pertahanan Kiev mengalami malam yang sulit. Militer Ukraina dan Rusia melancarkan pertempuran jalanan di Kiev. Pada akhirnya, Ukraina menangkis serangan tentara Rusia. Malam itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenakan serangan militer hijau zaitun, berdiri di jalan-jalan Kiev untuk merekam video bersumpah untuk menjaga Kiev. Saya di sini, kami tidak akan meletakkan senjata apapun. Kami membela negara kami karena senjata kami adalah kebenaran kami, ujar Zelensky menepis berita palsu bahwa dia telah menyerah atau melarikan diri. Zelensky menolak tawaran Amerika Serikat untuk membantunya meninggalkan Kiev. Kata seorang pejabat senior intelijen Amerika Serikat menanggapi, pertempuran ada di sini dan saya butuh amunisi bukan perjalanan. Demikian laporan dari Associated Press. Penasihat Zelensky, Oleksiy Arestovich, mengatakan kepada Reuters bahwa serangan Rusia di Kiev tidak membuat kemajuan. Kami memerangi musuh di sekitar Kiev, musuh diam untuk saat ini. Kementerian Pertahanan Ukraina menyerahkan ribuan senapan serbu kepada penduduk dan menyuruh mereka membuat bom bensin untuk mengusir penjajah. Sebuah video yang diposting di internet menunjukkan bahwa sekelompok warga Ukraina melemparkan bom bensin dengan liar, membakar sejumlah kendaraan lapis baja Rusia, berhasil mencegah kemajuan tentara Rusia. Ukraina berusaha dengan keras memblokir serangan Rusia, berharap untuk mendapatkan lebih banyak bantuan militer. Menurut Sky News, 27 negara termasuk Inggris, negara-negara Eropa lainnya, dan Amerika Serikat setuju memberikan Ukraina lebih banyak bantuan militer, termasuk senjata, pasukan medis, dan bantuan militer lainnya. Biden mengatakan kepada pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 25 Februari bahwa dia akan memberi Ukraina senjata senilai 350 juta dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, pengiriman senjata Amerika Serikat yang tidak diumumkan telah tiba di Ukraina. Pengiriman tersebut adalah bantuan senjata pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina, seperti yang dilaporkan Reuters. Saya dapat mengonfirmasi dengan Anda bahwa mereka telah menerima bantuan keamanan kami selama beberapa hari terakhir, kata seorang pejabat Amerika Serikat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pemerintah Jerman juga mengubah pendiriannya dan mengeluarkan pernyataan pada 26 Februari bahwa militer Jerman akan mengirimkan 1.000 senjata anti-tank dan 500 rudal permukaan ke udara Stinger ke Ukraina untuk membantu mereka bertahan melawan agresi Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan berada di pihak Ukraina dan akan melakukan segala yang bisa untuk mendukung Ukraina melawan tentara invasi Putin, dan itu adalah tanggung jawab kami. Istana Kepresidenan Prancis mengatakan pada 26 Februari bahwa Prancis akan mengirimkan bahan bakar dan lebih banyak peralatan militer ke Ukraina untuk membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Prancis juga menyatakan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi ekonomi ke Moskow. Dalam sebuah surat kepada parlemen, pemerintah Belanda mengatakan akan segera mengirimkan 200 rudal anti pesawat Stinger dan 50 peluncur roket Panzerfaust 3 serta 400 roket di Ukraina. Surat itu mengatakan bahwa Belanda dan Jerman bersama-sama mempertimbangkan penyebaran sistem rudal pertahanan udara Patriot ke kelompok tempur NATO di Slovakia. Pemerintah Ceko juga mengirimkan senjata dan amunisi senilai 188 juta Strom atau 8,57 juta dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Tujuannya untuk membantu Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Kementerian Pertahanan Ceko mengatakan senjata termasuk senapan mesin, senapan serbu, dan senjata ringan lainnya akan dikirim ke lokasi yang ditentukan di Ukraina. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada Reuters bahwa Washington melihat tanda-tanda perlawanan Ukraina yang layak. Ia menegaskan pasukan Rusia frustasi dengan perlawanan tegas yang mereka hadapi. Itu memperlambat mereka. Pejabat Amerika Serikat itu mengatakan bahwa komandan Rusia tampaknya tidak merencanakan cukup persediaan bahan bakar dan dukungan logistik dasar. Mereka sekarang mencoba untuk menyesuaikan diri.